Yang dia cari itu bukan lagi hal-hal yang materialistik gitu. Jadi oleh karenanya kenapa bisa langsung jatuh cinta gitu, jatuh hati kepada karakternya Nabi Muhammad, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, aku Neneng dan Erma dari rumah aja, dia dari rumah. Karena ini adalah Long, hari apa long, ini? long, long, long weekend. Long weekend, bener. Dan ini penghujungnya ya, karena besok juga Ya, udah masuk kerja lagi. ya. Tapi demi apa sih gitu loh, kita hari gini-gini, orang Ini apa? liburan, ini demi apa gitu ya. Ya sebenarnya sih kadang-kadang kan kita suka gabut kalau di rumah udah beres kerjaan, padahal dia belum beres ya. Belum, Jadi belum mulai. ngobrol-ngobrol tuh pengen ngobrol aja, sebenarnya kangen aja gitu, kangen ngobrol. Kalau nggak ngobrol gimana gitu ya, rasanya tuh ada yang kurang gitu. Separuh hidup. Kebutuhan sosialisasi berkurang. Iya benar. Nah, jadi biar obrolan kita ini agak terstruktur, jadi kita bikin tema-tema. Seperti hari ini kita punya tema yang sangat menarik, fenomenal begitu ya, dan dia mengabadi kisahnya itu sepanjang masa, sebagaimana juga mengabadinya kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi kita akan mengupas tentang sisi lain dari kehidupan Khadijah, sang istri, the one and only-nya Nabi Muhammad SAW. Karena bersama Khadijah Nabi tidak menikah lagi ya kan, dan setelahnya juga itu dengan beberapa pertimbangan pernikahannya pun dengan beberapa pelajaran ya, dengan beberapa hikmah untuk menjadi contoh begitu ya. Ya. Jadi suka kadang kan salah sangka ya orang-orang tuh ya, ya Hmm. ikuti sunnah Nabi gitu. Padahal sebenarnya Ya, sunnah Nabi itu ya menikah satu, the one and only dulu begitu ya. ya, Setelah menikah itu kan paling custom, paling yang paling ya. sederhana. Tapi ya kenapa kok pada hebohnya tuh ngikutin sunnah yang selanjutnya gitu ya? Ya Ya, beda juga, kehidupannya juga sebenarnya ada desakan ya, keinginan itu lain aja. namanya. Terus Ya, cari legitimasi ada nggak ya gitu ya, legalnya iya, ya, legalnya ya. boleh kan gitu Ya sebenarnya. padahal sih bilang aja kan, maksudnya pengen gitu ya, jujur aja lah gitu. Gak usah sok-sok nyunah Gak gitu usah ya. memperjualbalikan gitu Ya kan, itu, ini loh surga. ya tapi itu Emangnya karena kita wanita. Tapi ntar kalau ya, ada yang mendebat ya, nanti bikin yang ini versi bapak-bapak nih kayak gini. Jangan-jangan ya ntar udah biarin dijawab. aja itu pasti mereka. Iya, iya. Ya artinya jujur aja gitu. Tapi oke, kita tidak akan fokus di situ. Kita tidak akan Nanti bahas aja itu itu kita kita jadiin bikin topik sesi lain. yang lain. Nah, kita mau bahas sisi Khadijah. Bagaimana seorang Khadijah radhiyallahu an gitu ya. Seorang wanita yang sudah mapan, sangat mapan gitu ya. Dan di usia yang paling paripurnanya begitu ya. 45 tahun ya. Berapa sih? 40 40, tahun apa 40 tahun. 40 Iya. 40 tahun gitu. Usia kita lah Berarti berarti. bedanya 15 ya. Bedanya 15 tahun ya bersama Nabi ya. Dan dia ini udah mapan dari segi Rasulullah ekonomi. 25, beda 20. Iya 15 tahun, 15 dong. Oh iya. Gimana tuh? Enggak, guru matematika dilawan. Ya kan? Berarti perbedaan usia dari 40, berarti dari usia 40 gitu ya. Yang lebih tua terus jatuh cinta 15 tahun ke yang di bawahnya juga itu namanya jatuh cinta, bisa-bisa aja. Bisa-bisa Nah, kita aja. lihat ada. Dan kita lihat ya. Dan itu apakah itu salah? Yang enggak lah, mana ada cinta yang salah katanya kan gitu ya. Ya, Di ya, dunia ini kan begitu digaungkan kan, cinta tidak betul. pernah salah gitu. Yang salah itu pilihannya. Ya, ya, betul. Ya, Yang betul. salah itu pilihannya, memilih. Pilihan dan keputusan kali ya. Keputusannya diambil atas dasar pilihan tersebut. Ya, tapi ya namanya manusia kan salah juga ya, dijalani aja gitu, Ya, bertobat gitu kan ya. ya. Oke Masih deh. ada opsi. Yuk, Ya. kita mulai. Silakan. Bu Erma dulu mau share yang bagian mana, the part of. Nah, bagian mana kita kupasnya dari sisi yang Ya, lain lah gitu, jangan yang ya, selama seperti ini biasa.
Oke. Selama ini Bunda, kita sebutnya Bunda aja biar mengakrabkan telinga kita ya. Kita Indonesiakan lah gitu. Bunda Khadijah ini adalah seorang wanita yang Bunda Khadijah. fenomenal. Kirain bunda-bunda. Oke. Bukan Bunda Khadijah. Siap, Kan siap. kalau di kita kan ditambahin Siti. Nah, supaya lebih mengindonesia lagi kan Siti Khadijah, padahal Ya. nggak ada Sitinya. Oke. Nggak ada. Ya, Oke. Bunda Khadijah ini memang sosok yang sangat fenomenal gitu ya. Baik yang berkaitan dengan keukhrawian gitu ya, karena beliau nanti akan menjadi ratu gitu kan. Bukan ratu sejagat, tapi ratu di akhirat, di surga gitu ya. Dan kita sama-sama sering... Sejagat juga lah. Ya maksudnya di dunia. sejagat juga, tapi kan sudah tidak ada beliaunya. Tapi kalau di akhirat itu kan mengekal gitu loh sifatnya gitu ya. Karena beliau nanti akan menjadi ratu dari seluruh wanita yang ada di penghuni surga gitu kan. Dan itu sering sekali kita dengar, maksudnya dari teks-teks hadisnya, kemudian juga dari ceramah-ceramah ustadz gitu ya. Dan juga biasanya kalau dari aspek keagamaan itu dikisahkan bahwa beliau ini punya karakter yang sangat kuat, sangat mandiri begitu ya dalam menopang dakwah Nabi. Kan biasanya begitu ya dari sosoknya beliau sebagai pelindung, beliau sebagai apa ya pencari partner ya. Partner yang selalu berusaha membantu perjuangan dakwah dari suaminya dan mencari solusi-solusi ketika suaminya mentok, nggak tahu jalan yang harus ditempuh gitu ya. Nah, Khadijah ini dengan strategi juga ya. Kecekatannya, kemudian strateginya beliau dengan sangat cerdas itu memberikan opsi-opsi untuk keluar dari krisis kejiwaan Rasulullah pada saat awal-awal beliau sangat merasa terguncang setelah pulang dari Gua Hira begitu kan. Kemudian memberikan jalan solusi, menemui siapa, kemudian itu saya kira juga tidak akan muncul ketika wanitanya itu tidak punya satu kecerdasan dan kemudian kekuatan ilmu lah gitu ya, kekuatan ilmu, pengalaman dan sebagainya itu saya kira juga akan sulit ketika Khadijah ini bukan sosok yang cerdas seperti itu gitu. Nah, kalau kali ini kita akan mengupas sisi apanya itu. Tadi kan ada kata-kata strategi dan sebagainya itu juga jarang loh diungkapkan. Coba kalau dalam hal memilih Nabi Muhammad, aspek strategisnya di mana? Mungkin Bu Neneng bisa cerita dulu deh pendapatnya. Kalau aku kan usia 40-an juga ya. Kalau misalnya posisinya dia kan single. Maksudnya dalam usia itu seperti itu dia kan juga berada di posisi yang single. Kalau kita lihat dari segi manusiawinya gitu ya, dari segi kewanitaannya yang tidak mungkin ya, maksudnya gini, mungkin saja dia jatuh cinta misalnya ya, tapi kan kalau pertimbangannya bisnis, kalau pertimbangannya perkembangan secara besar ya kan, kalau pertimbangannya misalnya mengekalkan kekayaannya dia di hadapan orang gitu ya, kaum Quraisy pada saat itu, ya aku rasa mungkin dia juga walaupun jatuh cinta ya masih cintanya adalah cinta yang rasional menurut aku sih. Jadi satu kan yang membuat dia jatuh cinta tuh bukan semata-mata fisik ya. Kenapa? Karena yang udah usia seperti kita begitu menurutku sudah begitu banyak hal yang dilewati gitu. Jadi sudah mengenal lah seperti apa gitu ya, mungkin lebih bijak juga melihat dunia dan ya memilih hidupnya walaupun cinta ya tetap pasti akan memperhitungkan rasionalitas gitu. Tetapi yang justru juga latar belakangnya beliau sudah 2 kali pernah menikah dan kemudian ini ya pisah ya. Khadijah ini ya. Iya, itu juga mungkin jadi dasar pertimbangan kita memahami sosok beliau yang sangat matang begitu ya. Nah, dari aspek itu kira-kira bagaimana? Apa berarti kan mungkin secara kejiwaan ada rasa trauma dong ketika dia mau ini posisinya begini. Khadijah ini adalah seorang saudagar yang kaya raya, yang mapan, businesswoman yang luar biasa, harta kekayaannya melimpah gitu. Ibarat kata nggak perlu gitu ya laki-laki yang menafkahi. Iya kan? Memang iya. Justru yang dia khawatirkan adalah saya tidak mau menemukan. Jadi dia mendapatkan lamaran yang banyak sekali sebenarnya. Jadi dia banyak orang melamar dia. Pastilah. Dan kawan gitu kan. Tapi dia selalu memikirkan bahwa dia nggak mau menikah dengan laki-laki yang hanya menginginkan hartanya saja gitu kan.
Jadi dia penuh pertimbangan dalam soal ingin melanjutkan, ingin memulai ya kehidupan pernikahan lagi itu dari aspek itu. Jadi mungkin ada rasa trauma juga kan dari pengalaman kegagalan 2 kali Bisa, pernikahan ya itu, pastilah. gitu. Gini, Kemudian seorang dia mungkin wanita yang menetapkan sangat kriteria kan, berarti dia mungkin oke, saya mau start dengan kehidupan yang baru dengan kriteria baru yang ingin saya raih begitu ya, yang ingin saya wujudkan dengan kriteria tersebut. Nah, kemudian mungkin secara secara bersamaan datanglah Nabi Muhammad ini bekerja kepadanya kan. Nah, dia juga seperti katamu tadi tidak kemudian langsung muncul karena fisik semata-mata gitu ya, tapi karena memperhatikan karakternya. Jadi ada sikap-sikap yang menonjol kan bahwa beliau itu Nabi Muhammad maksudnya itu sangat rinci dalam memberikan laporan keuangan. Nah, jadi dia baru kali ini nih gitu ada karyawan yang sangat rinci detail mencatat semua hasil dagangnya itu ke Syam. Dia membawa barang-barang kemudian dijual di Syam kan. Itu dicatat secara rinci uang masuk keluar itu gitu. Akuntansi ya. Dalam hal ini kerapihan dan yang jelas itu. Berarti kan ada proses ya selain daripada proses pasti gitu kan. Proses di mana Nabi Muhammad ini bekerja kan tidak mungkin juga awal-awal kerja langsung disuruh ekspor impor ya kan. Itu kan pasti ibaratnya dilihat gitu kan, itu berdasarkan laporan dari bawahannya juga kan gitu kan. Ini ada yang ini ya terpercaya dan memang sebagaimana kita ketahui karakter Nabi Muhammad yang paling terkenal adalah Al-Amin. Jadi sebelum dia menjadi nabi pun kan Al-Amin. Jadi dia memang adalah orang yang paling amanah. Jadi dari situ ternyata kelihatan gitu. Akhirnya dikasihlah sebuah proyek besar keluar dan ternyata pulangnya. Tapi kan tidak hanya itu. Jadi ada hal yang juga dilaporkan, ada hal yang juga diperhatikan. Jadi artinya begini, sebenarnya mungkin kita alam ya, mungkin juga tidak pernah memikirkan untuk pengen menikahi kan gitu. Bisa jadi juga hanya ingin melihat aja pegawai-pegawai yang bagus gitu. Tapi ternyata dalam perjalanannya kok ini sangat berbeda secara karakter kepribadian gitu ya. Itu kan jangankan seorang Khadijah yang sudah sangat mapan, yang sudah matang, seluruh laki-laki di Quraisy saja mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang Al-Amin. Bayangin aja gitu kalau sudah punya karakter seperti itu terkenalnya gitu kan, otomatis kan pasti akan membuat orang kagum begitu. Jadi otomatis dan mungkin ada proses mengecek data yang maksudnya dia ada proses untuk mengecek bener nggak sih gitu. Iya dong. Dia kan sekarang bekerja dengan saya gitu. Bener nggak sih karakter itu gitu kan? Pengen lihat juga gitu ya. Iya pasti. Nah, jadi artinya mungkin kalau usia seperti itu dia sebenarnya mungkin saja tidak mencari suami gitu loh dalam hal ini. Karena mungkin sudah cukup, makanya dia udah 2 kali gagal juga ngapain juga menikah gitu. Tapi kan dalam perjalanannya ternyata yang membuat jatuh hati itu satu ya kan Al-Aminnya ya, yang kedua ternyata begitu khidmatnya dia kepada seorang Khadijah. Jadi Nabi Muhammad kan orang yang sangat menghargai orang lain. Bahkan ketika ditanya misalnya ya, siapa yang paling dekat dengan Nabi gitu? Aku artinya apa? Semua orang diperlakukan merasa sangat dekat dengan Nabi. Bayangkanlah gitu kalau kita ya ibaratnya gitu ketemu dengan seseorang yang begitu baik memperlakukan kita dari yang jauh berbeda dari orang-orang sebelumnya begitu, yang tidak pernah diperlakukan seperti itu, apalagi itu bosnya gitu kan pasti. Ya betul. Ya dan ketika Nabi Muhammad mendapat keuntungan dari ini ya dari perniagaan itu ternyata kan dikasihkan kepada pamannya Abu Thalib, dan ketika ditanya Muhammad ambillah olehmu gitu, kata dia untuk apa gitu, silakan aja gitu. Jadi keuntungan itu tidak Nabi belikan untuk beli apa dikasihkan ke pamannya gitu. Itu luar biasa gitu. Maksudnya artinya itu juga sampai pastikan ke Khadijah gitu. Kamu udah dapat apa, udah beli apa gitu kan. Pasti kan dia mah gak juga berubah penampilannya, gak juga berubah gitu apa yang dibelikan. Kalau kita misalnya kalau di tarikh ada satu lagi kan yang membuat dia kagum itu selain pencatatan yang seperti itu adalah dan amanah tentu saja ya, amanah gitu, tidak pernah berlaku curang atau culas dan sebagainya itu strategi. Jadi dia selalu mengoptimalkan apa yang dia jual itu kan ada keuntungan. Nah, nanti keuntungan itu langsung dia belikan barang lagi di Syam untuk dijual lagi ke Mekah. Nah, itu juga
di luar ekspektasi dia nggak pernah nyuruh itu gitu, tidak ada perintah Iya. dari si bosnya ini untuk Ya, luar biasa ya. Ya itu beli lagi. mempesona banget ya. Itu tuh di luar, berarti dia ada Cerdas gitu. Itu kan cerdas banget gitu dia tuh, dan kecerdasan seperti itu kan itu tidak bisa tidak bisa dibuat-buat ya kan, karena itu originalitas, spontanitas yang kemudian ini orang kreatif sekali gitu. Jadi oleh karenanya ya bisa kita sama-sama pahami ya kan, kenapa wanita itu gak selalu jatuh cinta hanya karena wajah atau penampakan, tapi lebih kepada sikap, perilaku begitu ya, dan kepribadian gitu. Jadi ya karena itu, jadi oleh karenanya ya orang-orang ganteng di luar sana jangan terlalu percaya diri. Karena ada hal lain yang selain daripada itu gitu. Kalau laki-laki mungkin aja sih hanya wajah awalnya ya, tapi kan nah dari situlah, jadi dari situlah kemudian ada rasa kagum yang berkembang dalam dirinya itu kan terhadap sosok Muhammad ini gitu. Muhammad ini kok ini banget. Dan mungkin karena ini ya, kenapa kemudian sampai karena karakter itu sangat menonjol dan sangat berbeda ya. Selain berbeda itu juga sangat mulia. Jadi karakternya kan itu sesuatu yang agung, yang mulia, yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain. Jadi otomatis kita bayangin lah bagaimana kalau kita hidup bersama Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ini menjadi Nabi, bagaimana seseorang yang begitu muda bisa punya karakteristik yang sangat yang sangat berbeda, sangat orisinal gitu ya. Dan dia berdiri sendiri. Outlier dia tuh dibanding itu kan, anomali dibanding masyarakatnya kan sebenarnya. Iya benar, gitu, dan sendiri gitu. Ya beda banget gitu cara pandang, cara pikir, cara bicara, cara memperlakukan orang begitu kan. Nah, kenapa kemudian sampai Khadijah ini pun kemudian Ibunda Khadijah ini kemudian bertanya kan kepada seorang pendeta yang juga saudara sepupunya gitu kan. Betul. Ada dia nanya gitu, berkonsultasi gitu, kok ada ya orang yang kayak begini gitu, kok ada ya orang seperti ini begitu. Jadi karena keagungan seperti itu, karena sikap yang berbeda, yang sangat jauh berbeda lah. Karena apa? Karena kalau sudah jadi karakter itu kan beda ya, Jadi dalam kondisi terguncang sekalipun yang dia keluarkan ya begitulah adanya gitu. Selain yang paling juga ini kesabaran ya, dan pasti Bunda Khadijah ini kan juga memperhatikan latar belakang. Satu, ketika Nabi ini punya lahir di mana, disusukan ke siapa, bagaimana keadaan orang tuanya dan lain sebagainya begitu. Jadi nasabnya sih yang terbaik, tapi maksudku kan bagaimana ibarat kata apa nasibnya ya, tumbuh kembangnya ya, tumbuh kembangnya kan pasti ini dia mencari data soal itu juga kan. Dan pasti ya, gitu. Ya uniknya juga yang tadi dengan saudara sepupunya itu ternyata beliau sangat intens komunikasi, memang benar itu. Jadi memang sebelum ada Muhammad pun beliau sangat sering berdiskusi gitu loh tentang masalah-masalah sebenarnya kan beliau ada saudara sepupunya ini kan ahli ini ya, teolog lah begitu ya, ahli agama-agama kan. Jadi diskusinya itu sangat intens gitu ya, dan berarti Khadijah ini juga, Bunda Khadijah ini punya kecenderungan yang wawasannya memang orang yang orang yang terdidik kan, berarti perempuan yang membuka wawasan, kemudian senang telisik ya, menyukai betul. Menyukai hal-hal yang bisa mengembangkan pengetahuan dan wawasan pikiran dan keagamaan gitu ya, salah satunya. Jadi sangat ternyata memang sangat akrab diceritakan di tarikh itu, di salah satu cerita. Iya benar. Sangat akrab. Dan keakrabannya ini kan kita bisa tahu dong, berarti gini. Pada saat dia kan di usia 40 itu kan udah ada di puncaknya bisnisnya luar biasa begitu ya, ekspor impor gitu. Itu kan dalam hal perniagaan, bayanginlah begitu ya, kalau terus secara pengalaman pernikahan juga yang kemudian gagal, itu juga bikin otomatis kan dia berada di titik yang mana kayaknya bukan ini yang aku cari gitu. Bukan lagi bisnis yang tambah besar, bukan lagi kedudukan sudah terhormat, begitu terpandang, juga bukan politik juga gitu kan, karena apalagi atau mungkin laki-laki begitu sudah kan, stabil ya, kondisinya sudah stabil, mapan di puncak kejayaan begitu kan sebenarnya kan. Nah, artinya kan berarti kalau begitu saya tidak menemukan hal-hal lain, makanya kenapa dia sangat pemilih kan dalam hal ini gitu, udah 2 kali gagal nikah kan otomatis lebih memilih lagi. Nah, jadi
Kenapa kemudian kita bisa lihat, pahami bahwa ternyata ya dia kemudian berkonsultasi dalam segi spiritualitas begitu ya dengan seorang pendeta gitu kan, jadi otomatis kan ya bayangkan gitu loh, yang dia cari itu bukan lagi hal-hal yang materialistik gitu. Jadi oleh karenanya kenapa bisa langsung jatuh cinta gitu, jatuh hati kepada karakternya Nabi Muhammad, karena itu tidak ada gitu ya satu-satunya orang yang muncul dan dia tidak juga memperhitungkan materi gitu kan, tidak juga apa yang dia dapat untungnya juga bonus dikasih Khadijah itu kan pada saat perniagaan pertama gitu kan, juga gak dia pakai untuk membeli baju-baju bagus misalnya kan, enggak gitu, justru diberikan kepada pamannya yang masih setia gitu kan mendampingi. Iya, saya kira itu kekuatan karakter ya, kekuatan karakternya Nabi Muhammad itulah kemudian yang membuat dia sejak saat itu dia memang sudah mencuri ya. punya ketertarikan dengan Muhammad ini gitu. Kita bisa katakan itu misalnya mencintai lah ya, mulai cinta, mulai sudah mencuri ya, sudah mencuri hati ya. Dan emang dia mulai gelisah dan sebagainya, dan dia punya seorang sahabat yang namanya Nafisah itu kan. Nafisah itu adalah sahabat yang sangat dekat dengan dia, dan dia curhatnya ke Nafisah. Itu teman bisnisnya juga kan, jadi ibaratnya dia jadi asistennya dia gitu ya. Dia betul. Jadi ada baiknya juga itu hikmah juga buat kita. Memahami perasaannya Bunda Khadijah ini ya sahabatnya itu, Nafisah itu, dan kemudian kan dia ceritakan kan seperti ini gitu ya, ketertarikannya dengan Nabi Muhammad. Ya bermaksud ingin menikah itu sudah diutarakan juga, tapi kemudian kan pada saat itu ternyata gitu, ini yang banyak kita tidak tahu juga, bahwa di masyarakat Quraisy itu tidak umum seorang wanita melamar atau mengatakan lah ya, mengutarakan maksud itu tidak umum, sehingga ya Nafisah ini punya ide lah katakanlah begitu ya, karena ternyata Nafisah ini adalah kerabatnya Nabi Muhammad juga gitu. Ya tenang aja lah, nanti coba aku buat pendekatan gitu kan kepada Nabi Muhammad. Nah, dialog antara Nafisah dengan Nabi Muhammad, sebenarnya Nafisah ini kan ingin menggali dan kalau memang beliau tidak punya calon gitu kan, maka dia baru masuk gitu kan untuk menawarkan Khadijah ini. Tapi caranya dia membangun dialog dengan Nabi Muhammad itu juga sangat baik gitu. Jadi pertama tuh dia menanyakan, Muhammad, engkau ini kan udah usia 25 tahun, banyak juga yang ingin menikah denganmu gitu ya, melamarmu gitu ya, wanita-wanita yang ingin menikah denganmu maksudnya gitu ya. Apakah tidak berniat untuk menikah? Nah, setelah itu baru Nabi Muhammad itu secara manusiawi mengatakan, saya sebenarnya ingin, tapi tidak punya modal untuk menikah. Itu terjadi loh. Maksudnya sisi manusia ini juga jarang kita ketahui kan, bahwa pada saat itu Rasulullah itu galau juga gitu loh. Ingin menikah tapi ternyata modal untuk menikah itu juga besar gitu di Arab saat itu gitu ya. Jadi saya tidak punya itu tadi biaya untuk menikah gitu. Oh kalau soal itu tenang aja gitu kan, kata Nafisah ya. Kemudian mengatakan kalau soal biaya tenang aja, nanti aku yang menanggung semua gitu. Ini sepupunya ya ceritanya, sepupuan gitulah. Nanti saya akan menanggung semuanya. Tapi masalahnya ini wanita yang jadi dia mencoba menjadi mak comblang lah gitu ya. Masalahnya kalau bisa kamu mendapatkan wanita yang sangat istimewa, dan tidak ada di Quraisy ini wanita yang lebih istimewa daripada Khadijah. Jadi dia kayak memberi pertimbangan dan saran lah gitu ya kepada Nabi Muhammad. Masuk gitu. Pak Eko gitu ya. Iya masuk gitu loh. Terus kan gimana kan melihat responnya Nabi Muhammad itu. Untuk melihat cara pemasaran. Iya, dan itu kan kayak gini loh. Maksudnya dia nggak langsung ngomong aku disuruh Khadijah ngomong gini-gini, kan enggak kan? Maksudnya sangat elegan. Ya nggak mungkin lah. Itu yang kayak gitu bukan nggak cocok jadi ini, yang nggak jadi cocok jadi macomplang. Jadi sangat elegan gitu kan, penyampaiannya juga sangat tertata. Ya. Gitu. Dan akhirnya ternyata direspon dengan baik. Oke kan gitu ya. Kata positif itu kan alhamdulillah langsung disampaikan lagi ke pihak Khadijah, kemudian dilangsungkanlah keluarga dari Nabi Muhammad ini melamar gitu ya, keluarga dari Bunda Khadijah ini. Jadi sebenarnya dalam cerita ini gitu ya, dalam tarian sebenarnya itu tetap Nabi Muhammad yang melamar gitu. Ya, walaupun memang kan dikatakan tapi
Tapi memang yang jatuh cinta kan itu menyatakannya aja ya kan. Ya maksudnya ngejarnya aja, menyatakannya duluan gitu kan, wanita dulu atau laki-laki dulu gitu kan. Ya memang laki-laki biasanya kan mereka yang duluan, tapi ternyata ini Bunda Khadijah ini memilih untuk menelisik gitu. Sebenarnya dia menyatakannya juga kan tidak langsung ya gitu kan. Jadi masih pakai perantara. Kenapa? Karena seperti kita tahu ya, itu juga adalah bagian dari strategi. Jadi supaya kalaupun ditolak, jadi dia kan nggak terlalu malu banget, jadi tidak langsung berhadapan gitu ya. Tapi kita bisa tahu loh, artinya tidak mungkin sembarangan ya Bunda Khadijah ini tiba-tiba gitu, gitu tanyain, kecuali melihat sinyal. Jadi kan kalau sudah melihat sinyal gitu ya, pasti baru berani. Karena kalau enggak, itu nggak mungkin. Ibaratnya gini loh, misalnya ya, kita ketemu seseorang, kita mengagumi dari jauh gitu, tapi kita tidak pernah kelihatan sinyal-sinyalnya lo ngapain, itu kan merencanakan kegagalan, gitu kan. Pasti merencanakan kegagalan, lah, mending kalau diterima, kalau gue ditolak bagaimana gitu kan, muka gue taruh di mana gitu. Ibaratnya itu kan manusiawinya kita. Betul. Artinya gini, seorang Nabi Muhammad itu seorang laki-laki pasti merasa berbahagia gitu ya, mungkin ya di sisi yang lain bisa mengenal seorang sosok wanita yang sangat mandiri, yang sangat settle gitu ya, tapi juga begitu santun, anggun begitu kan. Ya otomatis laki-laki manapun ya mau muda mau tua gitu, yang tua-tua aja yang sudah ngalamin aja dia jatuh cinta gitu, apalagi yang muda-muda ini gitu. Yang muda-muda itu kan otomatis kan udah lihat gitu kan, para wanita-wanita yang seumuran dia atau yang lebih muda kan otomatis kan kematangan segala macamnya lebih kurang daripada Nabi begitu. Sedangkan kan Nabi hidupnya aja begitu, apakah mungkin ada wanita yang siap gitu loh, siap maksudnya ya sama dunia juga sama harta gitu kan, sama harta dia dapat untung ya pengennya tuh bagi-bagi hobinya tuh gitu ya. Jadi nggak punya harta intinya. Iya gitu, maksudnya bukan dan karena nggak mampu gitu. Tapi emang dia memilih begitu dan hal lain juga bahwa beliau ini juga ini apa tadi ya, jadi lupa. Nggak, maksud aku kan passion gitu loh. Passionnya Nabi Muhammad itu seperti itu, melayani orang gitu, begitu. Tapi dalam hal ini juga nggak pede gitu loh, dalam hal ini nggak pede berhadapan dengan Khadijah gitu kan, karena Khadijah ini luar biasa lah, kita bisa katakan bahwa nggak mungkin bosnya tenar gitu, ketenaran bosnya di satu sisi. Iyalah bos lah, bosnya gitu kan. Jadi dia sempat mengungkapin gini ke Nafisa, mana mungkin gitu, tapi Khadijah itu mau denganku, sementara dia orang yang kaya raya gitu. Jadi kata-kata itu sempat muncul, artinya kan beliau juga sebenarnya nggak percaya diri dong gitu kan, secara kalau face to face begitu ya nggak percaya diri. Tapi walaupun tidak percaya diri pasti kan ada sinyal gitu loh, sinyal yang ditangkap Bunda Khadijah bahwa kelihatan bahwa Nabi Muhammad juga menyimpan kekaguman begitu kepada dia. Oleh karenanya menurut aku sampai kemudian berani begitu ya, sampai melamar gitu ya. Kita lah sebagai wanita kalau misalnya nggak nekat-nekat banget gitu ya. Kalau nekat-nekat banget tanpa modal, tanpa sinyal ya aduh gitu ya kan, itu berbahaya banget gitu. Dan itu kan kalau ditolak, apalagi anak zaman sekarang ya, ditolak kan nanti jadi tenar di mana-mana, viral gitu ya. Kalau tidak bisa menjaga ya kan menjaga mula laki-laki. Jadi strateginya bagus sekali pastilah, karena beliau juga sangat matang begitu kan, wanita yang sangat matang gitu. Nah, dan satu lagi kan kuncinya kan yang kemudian perbincangan mereka dia dengan sepupunya Warokoh ini yang kemudian menentukan, akhirnya dia membulatkan hati untuk melamar Nabi Muhammad, yaitu karena dia ternyata pencariannya tidak ada di kemewahan atau penambahan kekuasaan atau apalah itulah yang namanya materi, memang dia sudah mencari spiritualitas ya kan. Dan ternyata ketika dikonsultasikan dari seorang pemuda yang sangat aneh gitu perilakunya dan agung dan beda begitu kan. Dan kemudian sang pria tadi kan tahu, gitu kan, kok ya begini ini sepertinya adalah calon pemimpin
besarnya umat begitu. Yang orang yang seperti ini tidak memperhatikan ini, tidak memperhatikan itu, begitu fokus pada orang lain, begitu kemana, begitu ini, begitu itu hanya dimiliki oleh para nabi begitu. Ya, jadi apalagi setelah mengetahui ada ciri-ciri, gitu ya. Ada ciri-ciri kenabian di situ, semakin gitu. Strategisnya Muhammad ini, begitu kan. Satu lagi, karena apa? Jadi dia bermimpi. Jadi ada suatu malam dia bermimpi gitu. Dalam mimpinya itu ada matahari yang masuk ke dalam rumahnya gitu. Nah, pada saat itu dia konsultasikan juga dengan Warokoh ini. Ini apa arti mimpiku gitu ya. Maka kaget kan Warokohnya kan, kaget gitu melihat ada sinyal itu, sinyal dari kenabian yang ditangkap sama Khadijah itu masuk ke dalam rumahnya gitu. Terus kata Warokoh memberitahu gitu kan, kalau aku tidak salah gitu ya, kalau aku tidak salah ini menunjukkan bahwa gitu kan cahaya kenabian itu akan berada di dalam rumahmu gitu, akan menjadi bagian dalam hidupmu. Jadi ini seperti firasat, firasat yang mengarah ke sana semua gitu dari mimpi ini. Gitu. Jadi berbahagialah sepupuku, bla bla bla. Jadi dia itu di situ jadi udah memberikan satu insight gitu ya, satu pertanda bahwa ada seseorang yang dia nabi yang masuk di dalam rumahmu menjadi bagian dari hidupmu. Itu kan sesuatu yang sudah sangat conclude banget gitu bahwa ini sangat kesimpulan yang sudah sangat jelas gitu. Dan itu semua mengarah ke Nabi Muhammad juga. Jadi sejak saat itu dia semakin gelisah gitu. Makin gelisah juga ya kebayangkan ya dengan perasaan dia juga yang semakin menguat. Dia berusaha bagaimana caranya gitu loh, menyatakan dan itu tadi. Dan dia juga pasti ya pergelutan dalam pikirannya ya. Betul pasti. Di pergelutan di dalam pikiran seorang Khadijah, karena bagaimanapun kan dia sudah mengalami ya kegagalan, kesuksesan begitu ya, sudah dialami jatuh bangun dan lain sebagainya begitu ya. Dan ketika akan membulatkan diri melamar pun kan pasti dia masih mempertimbangkan, aku ambil peluang ini atau tidak. Iya, pasti ada pergulatan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu gitu bagaimana kehidupan para nabi. Tidak ada kehidupan nabi itu yang bersenang-senang gitu. Mana ada sih gitu? Gak mungkin gitu kan gitu. Tapi ternyata ya itulah ya. Allah itu menjatuhkan artinya